Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari bersama tentang bab mengenai pertemuan dua mad atau lebih dalam satu lafaz, ya, dan bagaimana cara kita membaca lafaz tersebut, ya. Nanti bisa dipelajari kembali, ya, apabila ada yang belum paham atau belum jelas silakan bisa dilihat di video-video sebelumnya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bab baru, ya. Jadi tentang mad sudah selesai, alhamdulillah. Sekarang masuk ke bab tentang pertemuan dua huruf yang sukun, ya. Pertemuan dua huruf yang sukun dalam satu kata, ya, yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Al-iltiqa'ul harfaini as-sakinain bi kalimatin wahidah fi tilawatil Qur'anil Karim. Dua huruf sukun yang bertemu dalam satu kata, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim. Dikatakan oleh Syekh, yasihul jam'u bainal harfaini sakinaini bi kalimatin wahidah fi halatain. Jadi dibolehkan di sini ada dua huruf sukun yang bertemu dalam satu kata, namun dengan dua syarat, ya. Ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, al-awwal ayyakunal awwalu minasakinaini harfu maddin aulin. Jadi syaratnya yang huruf yang pertama yang sukun tadi itu harus huruf mad atau huruf lin, ya. Jadi apabila ada dua huruf yang sukun bertemu dalam satu kata, maka syarat pertama, ya, huruf yang pertama, ya, huruf pertama yang sukun tadi itu harus huruf apa? Huruf mad atau huruf lin. Contoh, ad-dallin, ya. Di sini ada dua sukun sebetulnya, ya. Kalau kita cermati itu ada dua sukun. Pertama adalah mad. Mad itu kan alif itu kan sukun sebetulnya, ya. Alif itu sukun. Datang setelahnya huruf lam. Lamnya kan bertasydid, ya. Ya. Lamnya bertasydid. Tasydid itu sendiri kan sebetulnya ada dua huruf. Ada dua huruf. Istilahnya double. Huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat, ya. Jadi di sini ada dua huruf sukun yang bertemu dalam satu kata, ya. Dibolehkan hal ini, tapi syaratnya tadi huruf yang pertama itu harus huruf mad, ya. Kalau tidak huruf mad maka tidak boleh, ya. Tidak mungkin akan dijumpai seperti itu. Harus huruf mad atau huruf lin, ya. Contohnya ad-dallin atau hajjuni, ya. Di sini ada dua yang bertemu malah, ya. Ada dua tempat. Ada dua huruf sukun, ya. Dalam satu kata itu berarti ada dua huruf sukun, ya. Nah, empat berarti, ya, empat huruf sukun. Ada empat huruf sukun bertemu. Pertama, huruf sukunnya adalah alif, ya. Setelahnya jim, ya.
Ini huruf sukun yang kedua jim. Huruf sukun yang ketiga adalah wawu. Wawu ini kan huruf mad ya. Wawu sukun sebelumnya dhammah. Datang setelahnya nun. Nunnya sukun. Nah, ini dibolehkan. Dalam satu kata dibolehkan seperti itu. Kemudian contoh lain yasin. Ya. Ini ada huruf mad, datang setelahnya apa? Nun. Nunnya sukun. Huruf mad sukun. Nun, ain, qaf, lam, dan seterusnya. Ya. Sampai sini bisa dipahami ya, insya Allah. Ini syarat yang pertama. Ya. Syarat yang kedua, ayyakuna sukunul harfi tsani minhuma aridhan. Yang kedua, ya, huruf sukun yang nomor 2 itu, yang kedua itu bisa aja kalau tidak asli seperti ini, dia disukun karena waqaf. Ya, jadi sukun karena sukun waqaf mau berhenti. Maka di sini boleh. Ya, tidak harus sukunnya itu sukun asli. Kalau ini kan semuanya sukun asli ini di sini, ya. Yang nomor 1 itu nomor 1 huruf yang kedua itu sukunnya sukun asli. Nomor 2 ya, huruf keduanya, huruf yang sukun yang kedua itu bukan sukun asli tapi sukun yang karena mau berhenti, ya. Sukun karena mau waqaf. Contohnya al-hisab, ya. Ini aslinya bukan al-hisabu, al-hisab tapi al-hisabi. Yaumul hisab, kasroh atau mungkin dhammah bisa juga ya. Tapi karena mau berhenti sehingga ba-nya itu disukun. Ada alif. Alif kan sukun, datang setelahnya ba, ba-nya karena mau waqaf. Maka di sini boleh. Ta'lamuna, ya, ta'lamun kalau berhenti. Ar-Rahimi. Ini aslinya kasroh. Tapi karena mau berhenti dia disukunkan. Ada huruf mad. Mad itu sukun sebetulnya ya. Datang setelahnya mim, mimnya sukun karena waqaf. Maka di sini boleh. Quraisy, khauf, mim ba'd, ya. Mim ba'd. Seperti ini boleh. Ini dal aslinya adalah bukan sukun, tapi dia itu kasroh ya, kasrotain. Tapi karena dia mau diwakaf sehingga dia diubah menjadi sukun. Al-Qadr aslinya Lailatul Qadri ya. Aslinya kasroh. Tapi karena dia mau diwakaf, rohnya jadi sukun. Sehingga bertemu antara sukun dal dengan sukun ro. As-suht ya. Ini juga sama. Baik. Ini apabila ada dua huruf sukun bertemu dalam satu kata ya. Baik, bagaimana kalau seandainya ada dua huruf sukun tapi beda kata ya? Apakah boleh demikian? Ya, jadi ada dua huruf sukun. Huruf yang pertama sukun itu ada di akhir kata ya. Huruf sukun yang kedua pada kata berikutnya. Jadi beda kata ya. Kalau tadi yang kita bahas tadi itu adalah dalam satu kata ya. Dua huruf sukun bertemu dalam satu kata. Kali ini ya, al-iltiqa ul harfaini as-sakinaini fi kalimatain. Jadi pertemuan dua huruf sukun dalam dua kata ya. Dua kata. Di tilawatil Quran. Dikatakan la tajma'ul arabu bainal harfaini as-sakinain. Orang Arab tidak akan mengucapkan dua huruf yang sukun. Ingat ini kaidah ini ya, penting ya. Jadi kalau ada dua huruf sukun bertemu itu tidak mungkin seperti itu ya. Tidak ada. Ini mustahil dalam kalam Arab. Itu kaidahnya seperti itu ya. Fi kalimatain dalam dua kata ya, dalam dua kata. Kalau satu kata mungkin tadi ya. Nah, tapi harus ada syarat tadi itu. Ada dua syarat yang harus dipenuhi. Kalau dua kata itu tidak mungkin ya. Fa in wajada dzalik, fa in wujida dzalika fil kalamihim
fa in wujida dzalika fi kalamihim takhallasu minhu bi ihda tariqataini at-taliyatain. Apabila itu terjadi, benar-benar terjadi ada dua huruf sukun, ya, dua huruf sukun bertemu dalam dua kata yang berbeda, maka mereka itu akan melakukan dua cara, ya. Ada dua cara yang harus dilakukan. Karena tidak mungkin mereka melafadzkan dua sukun. Tidak mungkin melafadzkan dua sukun dalam dua kata. Bagaimana caranya? Yang pertama, biisqatil awwalil lafdhon in kana harfuman. Jadi yang pertama adalah menghilangkan sukun yang pertama, ya. Kalau seandainya itu huruf mad, ya. Seandainya huruf mad, maka yang huruf madnya harus dihilangkan. Contoh, ya. Wa qolal hamdulillah. Ini aslinya kan qola, ya. Qola, lam, alif, ada alifnya, ya. Setelahnya apa? Setelahnya huruf apa? Yang sukun mana sukun? Lam, ya. Ada huruf mad, setelahnya huruf mad itu kan sukun. Setelahnya ada lam, lamnya sukun. Ya, ini tidak boleh dibaca wa qolal alhamdulillah. Tidak mungkin kayak gitu baca, ya. Orang Arab bacanya tidak seperti itu. Jadi kalau ada dua huruf yang keduanya sukun dalam dua kata, ya, maka kalau seandainya sukun yang pertama adalah huruf mad, maka dihapus huruf madnya. Jadi baca pendek. Jadi dibacanya wa qolal alhamdulillah. Seakan-akan alifnya itu hilang. Ya memang dihilangkan, ya. Tapi dalam tulisan itu ada, ya. Dalam tulisan itu ada. Jadi ini tulisannya seperti ini, tapi nanti bacanya seperti ini. Bacanya, ya. Wa qola, ya, seperti ini. Jadi alifnya hilang. Bacanya seperti ini. Wa qolal alhamdulillah, sama aja, ya. Jadi ini dibacanya seperti ini. Dihilangkan. Ini juga sama, wa idz qalullahum, ya. Wa idz qalullahum. Kalau seandainya berhenti di sini, bagaimana caranya? Kalau berhenti di sini. Wa idz qalu, ya. Wa idz qalu. Tapi kalau disambung, wa idz qalullahum, huruf madnya hilang. Ya. Contoh yang ketiga juga sama. Afillahi syak. Kalau berhenti di sini, afi, panjang, ya. Ada huruf mad. Tapi kalau disambung, karena kata setelahnya dimulai dari sukun yaitu lam, lafadz jalalah, ya, maka di sini tidak boleh ada dua huruf sukun yang bertemu dalam dua kata, ya. Salah satunya harus dihilangkan. Yang dihilangkan adalah yang pertama, ya. Huruf madnya itu dihilangkan, jadinya dibacanya afillahi syak. Jadi tidak boleh dibacanya afillahi syak, ya. Afillahi syak itu salah. Tidak demikian cara baca. Ya, cara bacanya adalah dengan menghilangkan huruf mad. Afillahi syak. Baik. Itu cara pertama apabila apa? Huruf pertamanya berupa huruf mad. Ya, huruf sukun yang pertama berupa huruf mad, maka huruf sukun yang pertama ini dihilangkan, ya. Jadi tidak dibaca. Yang kedua, tahrikis sakinil awal in kana harfan sahihan aw harfalin. Jadi kalau seandainya huruf yang pertama sukun itu bukan huruf mad, ya. Bukan huruf mad, berarti selain huruf mad, ya. Maka di sini huruf sukun yang pertama ini dihidupkan, diberi harokat. Ya. Diberi harokat. Jadi tidak mungkin ada dua sukun itu diucapkan, ya. Harus salah satunya itu mengalah. Ya, kalau seandainya tadi yang pertama sukunnya berupa huruf mad, maka huruf madnya dihapus, ya, dihilangkan. Kalau seandainya huruf yang pertama itu bukan huruf mad, ya. Contohnya di sini minallah. Ini aslinya adalah min,
aslinya adalah min dengan Allah gitu ya. Aslinya adalah min sama Allah. Tapi tidak mungkin dibaca seperti itu. Min Allah enggak. Ya, orang Arab bacanya min Allah ya. Jadi diberi yang tadinya itu sukun ya. Minnya itu sukun, nunnya sukun, itu dihapus diberi harokat dengan fathah ya, yang lebih cocok adalah fathah. Jadi diberi harokat fathah. Jadi fathah ini bukan fathah yang asli ya. Fathah ini fathah karena mengganti huruf sukun. Karena dia bertemu dengan huruf sukun lagi. Ini juga sama, kutiba alaikumul qital. Aslinya adalah alaikum. Kutiba alaikum. Ya. Kutiba alaikum aslinya. Tapi karena dia datang setelahnya huruf yang sukun, al-qital, huruf lamnya, maka mimnya itu dihidupkan, diberi harokat. Harokat yang cocok adalah dengan dhammah. Kutiba alaikumul qital. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya, qulillahum. Aslinya adalah kul. Ini kasroh ini aslinya adalah sukun ya. Qul artinya katakanlah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang esa ya. Allah Maha Esa. Di sini qulillahumma. Setelah kata qul datang setelahnya apa? Huruf lam ini dalam keadaan sukun ya. Maka di sini sukun pada lamnya itu dihidupkan menjadi kasroh. Qulillahum, karena itu lebih cocok. Contoh berikutnya da'awullah ya. Da'awullah aslinya adalah da'aw. Ya, da'aw ini sukun tadi aslinya. Aslinya wawunya itu adalah sukun. Ini huruf lin ya. Huruf lin. Da'aw aslinya ini sukun. Tapi karena bertemu dengan lafaz jalalah ya. Lafaz jalalah kan pertamanya adalah sukun, sehingga ini dihidupkan menjadi dhammah. Da'awullah. Ya sahibayis sijni. Ya sahibayis sijn. Aslinya adalah ya sahibai. Ya sahibai. Huruf lin. Tapi karena datang setelahnya kata yang dimulai dengan sukun, yaitu sin, sinnya kan sukun ya, maka huruf linnya itu dihidupkan ya. Iyanya itu dihidupkan dengan harokat kasroh. Ya sahibayis sijn. Seperti itu. Ya, insya Allah bisa dipahami insya Allah ya. Ada yang belum jelas silahkan ditanyakan. Ya ini sebetulnya udah masuk ke ranah sedikit bahasa gitu ya, bukan. Tapi ada kaitannya dengan tajwid. Ya. Jadi kalam dalam bahasa Arab itu dia itu memudahkan lisan sehingga lisan itu tidak berat ya, tidak berat ketika mengucapkan lafaz. Ya, kenapa dua sukun itu tidak diucapkan? Karena berat ya. Qul Allahumma misalnya kan itu kan berat ya. Alaikum qital ya, susah ya. Min Allah ya, itu berat ya, sehingga dimudahkan dengan minallah. Ya sahibai sijin, itu juga susah ya, sehingga diringankan dengan dihidupkan. Ya sahibai sijin. Ya, demikian itu bahasa Arab adalah bahasa yang mudah ya. Makanya ketika kita baca Quran maka dengan tidak perlu kita takaluf ya, terlalu merasa berat, enggak. Baca Quran itu baca seperti kita membaca ringan tanpa beban ya. Tanpa beban ya. Tentunya ini dengan latihan karena memang bahasa Arab bukan bahasa kita sehari-hari ya. Jadi agak berat kalau mengucapkan beberapa lafaz terutama ya. Ada di antara huruf-huruf di dalam bahasa Arab yang bukan huruf yang biasa kita ucapkan sehari-hari ya. Seperti dot,
ain, ya, kho, itu kan tidak ada dalam bahasa kita ya, sehari-hari gitu. Dan itu memang perlu latihan, perlu kita mendengarkan orang yang Arab yang fasih yang ketika berbicara atau ketika membaca Al-Quran. Ini sangat membantu kita untuk bisa melatih lisan kita sehingga menjadi lancar ketika membaca Al-Quran. Ya, seperti itu saja dulu yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum jami'an wa nafa'allahu bikum.